Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 1, yaitu rukun dalam perbedaan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. IPA KD 3.3 atau 4.3, cara tumbuhan melindungi diri. PJOK KD 3.3 atau 4.3, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Untuk materinya, mari kita bahas satu persatu. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks bacaan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari kata tanya. Ada apa digunakan untuk menanyakan hal, siapa untuk menanyakan orang, kapan untuk menanyakan waktu, di mana untuk menanyakan tempat, mengapa untuk menanyakan penyebab, bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Untuk menemukan peta pikiran, kita menggunakan 6 kata tanya tersebut. Contohnya di sini ada teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kita bisa mencatat informasi penting untuk membuat peta pikiran menggunakan kata tanya yang sudah kita bahas tadi. Contohnya di sini. Ini adalah teks sejarah kemerdekaan Indonesia. Ada banyak sekali, nanti bisa dibaca di buku tema juga sudah ada. Ada beberapa paragraf. Oke, langkah kita adalah selanjutnya menentukan peta pikiran menggunakan kata tanya ini berdasarkan teks tadi. Apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, kapan. Ya, misalkan ya, kita akan gunakan mulai dari yang pertama. Ya, ini yang kata-kata yang pertama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka. Rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Berarti kita bisa menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa proklamasi kemerdekaan memberikan makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ingat jawabannya nih, sejak teks proklamasi dan sebagainya. Terus untuk kata tanya siapa, ini bisa. Siapakah Insinyur Soekarno itu? Bisa menggunakan kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kapan? Bisa kapan Bung Karno dilahirkan? Di mana? Di mana Bung Karno dilahirkan? Ini bisa. Terus bagaimana? Ini juga bisa. Bagaimana perjuangan dari Bung Karno? Ini juga bisa. Siapa? Apa? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Ini bisa kita buat untuk menentukan peta pikiran
dari sebuah teks sejarah. Ya. Ini bisa setiap paragraf memakai 6 kalimat tanya atau menyesuaikan kira-kira kalimat tanya itu jawabannya ada di paragraf yang keberapa. Ini untuk menentukan peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan 6 kalimat tanya. Selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang adaptasi di muatan pelajaran IPA atau cara tumbuhan menyesuaikan diri. Ada hidrofit, higrofit, xerofit, ada yang hidup di daerah garam atau halofit. Untuk pertemuan ini kita fokusnya pada cara tumbuhan melindungi diri. Ada beberapa cara. Yang pertama, memiliki duri. Ini untuk melindungi diri dari pemangsa atau dari musuh. Contohnya mawar, rotan, bugenvil, kaktus, salak, putri malu, durian, jeruk, dan lain-lain. Yang kedua, bisa memiliki rambut halus atau gelugut yang gatal. Ini juga untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya bambu, jagung, terong, tebu. Yang ketiga, memiliki daun yang tajam. Ini juga untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya nanas, lidah buaya, kaktus. Yang keempat, menghasilkan getah yang bisa menempel pada pemangsanya. Ini juga gunanya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contohnya sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, nangka, dan lain-lain. Yang kelima, menghasilkan racun. Gunanya untuk melindungi diri, contohnya kecubung, jarak. Materi selanjutnya yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Di materi PJOK ini kita akan melakukan permainan talikan pitanya. Caranya bagaimana? Bagi siswa menjadi 5 atau 6 kelompok. Masing-masing kelompok menempati lapangan berdiri di area yang telah ditentukan. Secara bergantian harus membawa pita dan menalikan pada patok kayu di ujung lapangan. Ini ada gerakan jalan, lari. Anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. Anggota yang berjalan kembali ke arah barisan menempati tempat di belakang barisan. Kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Ya, ini teknik berjalan yang baik. Kepala tegak, bahu santai, dan sebagainya. Nantikan video berikutnya tetap di Sutrisno Channel. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share ke teman-teman untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.